Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Mita Eka Surni Anissa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Sebelum kita mengetahui bagaimana kepemimpinan Harun ar-Rasyid, ada baiknya kita mengetahui siapa Harun ar-Rasyid itu sendiri. Jadi, Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Ia memerintah selama 23 tahun, yakni dari tahun 789 hingga 803 Masehi. Di bawah kekuasaannya, dinasti Abbasiyah mencapai kejayaannya. Bahkan, pada era pemerintahan Harun ar-Rasyid, dikenal sebagai masa keemasan Islam atau The Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid memerintah, Bani Abbasiyah menguasai daerah-daerah di Laut Tengah hingga India. Selain itu, di antara khalifah terkenal pada masa dinasti Abbasiyah yang menjadikan Baghdad sebagai kota 1001 malam adalah Harun ar-Rasyid. Selanjutnya, masa muda Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid lahir di Rai, sekarang Provinsi Teheran, pada 766. Ia adalah putra Al-Mahdi, khalifah ketiga dinasti Abbasiyah. Sedangkan ibunya adalah Haizuran, seorang mantan budak dari Yaman yang tangguh dan berpengaruh pada kekuasaan Al-Mahdi. Masa muda Harun digunakan untuk belajar mengenai banyak hal, mulai dari sejarah, geografi, retorika, musik, sastra, ekonomi, ilmu agama, hadis, dan Al-Quran. Ia juga belajar ilmu bela diri, seperti memainkan pedang, memanah, dan belajar strategi perang. Harun pun pernah ditugaskan sebagai tentara melawan Kekaisaran Romawi Timur dengan target menguasai Konstantinopel. Prestasi Harun ar-Rasyid di militer membuat namanya semakin meroket dan populer. Usai menyelesaikan tugas militer inilah, ia baru mendapat julukan ar-Rasyid, yang berarti pembimbing yang benar. Baiklah teman-teman, selanjutnya bagaimana beliau ini menjadi khalifah? Jadi sebelum diangkat menjadi khalifah Abbasiyah, Harun ar-Rasyid diberi tugas untuk memimpin provinsi Suriah hingga Azerbaijan. Sedangkan dinasti Abbasiyah berada di bawah pimpinan Khalifah Al-Hadi hingga meninggal pada 786 Masehi. Harun ar-Rasyid menjadi khalifah pada tahun 786 pada tanggal 15 September ketika usia beliau masih 20 tahun. Ketika naik tahta, Khalifah ar-Rasyid mengangkat beberapa menteri yang cukup dan sesuai bidangnya untuk membantu jalannya pemerintahan. Pada masa inilah, ia memindahkan istana ke Raqqa di dekat Efrat, yang ia tinggali selama kurang lebih 12 tahun. Nah, selanjutnya, bagaimana kepemimpinan Harun ar-Rasyid? Banyak hal dilakukan dalam masa pemerintahannya hingga berhasil membawa Bani Abbasiyah mencapai masa kejayaan, baik kekayaan negeri, wilayah, administratif pemerintahan, hingga perkembangan ilmu pengetahuan. Selama memerintah ini, ia sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Khalifah Harun ar-Rasyid mengumpulkan pada ulama dan ilmuwan guna terlibat langsung dalam jalannya pemerintahan Abbasiyah. Semasa kepemimpinan beliau, banyak kegiatan penerjemahan kitab-kitab berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Kegiatan penerjemahan tersebut membuat kota Baghdad menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Ia juga membangun perpustakaan negara yang digunakan sebagai pusat keilmuan dan pendidikan Abbasiyah. Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan pusat riset dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dinamakan Baitul Hikmah di Baghdad.
Pembangunan berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, masjid, perguruan tinggi, sekolah, dan fasilitas lainnya juga gencar dilakukan. Sistem administrasi negara konon sangat rapi dan mampu memakmurkan rakyat Abbasiyah. Bahkan pada saat itu menjadi sulit mencari orang yang akan diberi zakat, infak, dan sedekah. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat kemakmuran penduduk merata pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, mengalami masa kejayaan dan keemasan, sekaligus menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Hingga akhirnya beliau wafat. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah itu pernah terjadi gejolak akibat pemberontakan besar yang dipimpin oleh Rafi ibn al-Laith di Samarkand. Pemberontakan tersebut memaksa Khalifah Harun ar-Rasyid mengungsi ke Khorasan. Ini merupakan pertama kalinya sang khalifah meninggalkan ibu kota pemerintahan untuk memburu pemberontak. Dalam pemburuannya ini, Khalifah Harun ar-Rasyid jatuh sakit hingga akhirnya meninggal pada tahun 809. Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal pada usia 43 tahun di desa Sonabat di Tus dan kemudian dimakamkan di Dar Imaro. Baik teman-teman, demikian penjelasan dari saya tentang kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Mungkin dalam penjelasan saya terdapat berbagai kekeliruan dan kesalahan. Untuk itu kepada teman-teman mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.